Yang saya muliakan Al-Ustazah Ibu Hajah Suyono, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Tarbiyatul Nisa Ibu Erni Najamuddin, segenap pengurus yang saya hormati, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, beserta seluruh ibu-ibu semuanya sekalian. Tak terlupakan senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya. Di pagi ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di masjid yang megah ini untuk bisa sama-sama tahlil menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, yang mana puasa kita semoga diterima Allah sebagai amal soleh yang telah akan menghalangi kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan semoga terlimpah kepada kita semua seluruh umatnya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, untuk di bulan Ramadan pengajian kita yang baru itu sekali akan diistirahatkan sejenak. Insya Allah mudah-mudahan nanti selesai bulan Syawal pengajian bisa dibuka kembali. Mungkin kalaupun tadi Bu Ketua tidak menghimbau, barangkali saya mewakili beliau. Ya Bu, ini masjid sudah megah. Kalau bukan kita warga sini yang meramaikan, siapa lagi? Ya Bu? Ya. Gak mungkin orang-orang yang jauh mau datang ke sini. Ya Bu ya? Saya ingin masjid kalau kita ramaikan, insya Allah yang meramaikan pun mendapat berkah. Amin. Yang sedekah jariah pun mendapat berkah. Amin. Mudah-mudahan nanti selesai Ramadan bisa lebih banyak daripada biasanya. Amin. Tuh, ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, kalau bukan kita orang-orang sini, siapa lagi yang mungkin sudah tidak punya anak kecil, ya Bu, yang mungkin tidak bekerja, tapi pengajian juga hari Minggu, Bu. Ya. Ada minggu-minggu yang kerja. Jangan enggak 5 jam, enggak Bu. Kajinya cuma dari 4:30 sampai 5:30. Bu, ya, sampai jam lama-lamanya Bu, 1,5 jam. Kalau kita nanti bisa awali dari jam 4, 5:30 pulang cuma 1,5 jam. Bu, ya, jadi kalau bisa habis lebaran teh jangan 4:30. Ya Bu, ya. Biar lama dikit gitu Bu ngajinya. Kalau cuma 1 jam teh kurang apa? Apa udah kelamaan? Ya, kalau kita duduk-duduk di depan rumah, apalagi duduk di pos, ya Bu, kayaknya 1 jam teh selesai. Tapi kalau duduk di masjid itu kayaknya 1 jam teh terasa
Bu, tunggu sampai lapar nanti jam 12:30 ya. Pingsan? Bahaya kalau pingsan. Ibu-ibu sekalian, saya nggak lama-lama. Yang penting hari ini kita memaafkan. Ya Bu? Iya. Pertama yang akan saya sampaikan, ya, kalau kita ingin hidup bahagia dunia ini sampai nanti kita mati. Jatuh deh, nggak boleh saya. Bu, Nggak boleh. itu Naik. 3. Apa Bu? Enggak. Berapa Bu? 3. Ibu semua ingin hidup bahagia? Iya. Bu? Iya. Apa saya kejauhan? Saya nggak bisa lihat satu-satunya. Ya Bu. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia di dunia ini sampai kita mati, ada berapa tadi? 3. 1, as-sofa. Kita mau menyambut bulan suci Ramadan, maka kita harus belajar untuk membersihkan hati kita. Bu, jangan ada macam-macam yang membuat kita tersiksa. Itu kadang-kala suudzon. Ya Bu, berprasangka buruk. Orang lain, apakah bisa ibu-ibu membersihkan hati saya? Gak bisa. Yang bisa membersihkan hati kita adalah kita sendiri. Maka menyambut bulan suci Ramadan, ayo sama-sama kita bersihkan hati kita. Jangan ada suudzon, jangan menyimpan dendam. Kita lepaskan semuanya. Setuju? Setuju? Tapi memang itu sekalian, kata Imam Ghazali, hati itu ibarat kaca. Kaca Bu, kaca itu kalau sudah retak, ibu tempel, ibu kasih apa saja, kira-kira kaca itu bisa kembali semula? Tidak. Walaupun kita sudah memaafkan, tapi untuk kembali semula itu tidak bisa. Tapi kalaupun nggak bisa kembali semula, yang saya maksud adalah saling memaafkan untuk membersihkan hati kita dari rasa dendam, dari rasa hasud, dari rasa berbagai macam rasa yang tidak baik. Sama-sama kita bersihkan hati kita untuk bisa saling menerima maafan dari satu dengan yang lain. Karena kita semua pada dasarnya adalah sama, tidak ada yang tidak berdosa. Betul nggak Bu? Betul. Ya, tidak ada yang tidak berdosa. Saya sama Bu Asrul juga saya sering apa? Sering gendeng di hati. Bu? Ya. Gak tahu kalau Bu Asrul mah, apakah dia juga suka gendeng ke saya atau tidak? Bu? Namanya juga manusia. Kadang ada ya tuh. Ya Bu? Ya. Bu Asrul saya sudah siap lagi. Tiba-tiba libur dulu ya hari ini, minggu depan aja. Enak aja nih Bu Asrul. Nah, mungkin gitu. Bu? Iya. Kata Bu Asrul begini, ibu teh mau kemana sih? Nah, Bu? Iya. Kan biasa tuh gitu sama saya tuh. Begitu kan? Iya. Nah, itu gerengan saya sama Bu Asrul. Jadi, ibu teh gimana sih? Ya kan jadwal saya sekarang, kenapa sekarang libur harus ngisi minggu depan? Kan begitu Bu. Itu contoh. Bu, contoh.
dengan hati yang bersih, insya Allah kita jadi orang yang bahagia. Setuju? Betul nggak begitu? Insya Allah betul. Yang kedua, al-wafah. Kita menjadi orang bahagia jika kita bisa orang mempraktekkan yang namanya al-wafah. Omongan kita dengan tingkah laku kita sejalan. Jangan pernah kita ingkari omongan kita sendiri. Atau jangan gimana? Pagi kedelai, sore jadi tempe. Pagi kedelai, besok tahu. Ya. Artinya bagaimana omongan sama perilakunya tidak sama. Ya Bu, ngomongnya ke utara, ternyata ke selatan. Ya Bu ya, itu orang yang mengingkari ucapannya sendiri. Singkat aja. Yang ketiga, al-jafa. Apa itu yang ketiga? Kalau kita ingin hidup bahagia, dicaci, dimaki sama saja. Iya. Kadang-kala kita kalau dicaci, kan begitu. Apa iya saya salah? Salah saya gimana? Kan begitu. Tapi kalau dipuji, ya Bu, kalau dipuji apa Bu? Membang kepala kan? Begitu. Jadi kalau kita masih seperti itu, dicaci sakit hati, dipuji gede kepala, maka kita tidak akan menjadi orang yang bahagia. Jadi kita belajar Bu, saya juga masih belajar. Dicaci, dimaki, dipuji sama saja. Kalau dipuji gak akan basah, dimaki gak harus kering. Biasa aja. Namanya manusia. Ya Bu, kita belajar. Bu Samsul memang gak dimaki orang, dimaki di mana-mana pasti gak sesuai mah. Ya Bu, namanya manusia gak bisa kita samakan dengan kita. Suami istri pun tidak bisa sama. Bu, justru suami istri itu dua orang yang berbeda yang disatukan supaya bisa searah. Kita pun demikian Bu, dari sekian 1, 2, 3 sampai akhir sampai sekarang kita semuanya, apakah foto kita juga sama? Tidak. Apakah kaum kita sama? Tidak. Tapi justru dengan perbedaan ini supaya menjadi satu rahmat, Bu, bisa menjalin kasih sayang antara satu dengan yang lain. Dalam perbedaan kita bisa menghargai perbedaan tersebut sehingga kita tetap saling mencintai dan menyayangi satu dengan yang lain. Sebagaimana istri sama suami, apakah selalu sama? Tidak. Tapi bagaimana suami istri itu tetap saling mencintai, menyayangi dan menghargai. Begitu Bu, kita pun masyarakat sama. Ya, masyarakat pun sama. Kalau kita dicaci, biasa. Dimaki, biasa. Dipuji, biasa. Kadang-kala yang puji kita belum tentu tuh. Bu, jadi kalau dipuji gak usah apa, gak usah gede kepala. Belum tentu pujinya dia. Kadang-kadang pujinya cuma apa Bu? Cuma mengukur doang. Di depan memuji, di belakang memaki. Makanya apa? Dimaki dan dipuji tidak ada apa Bu? Tidak ada pengaruhnya. Biasa saja, dipuji biasa, dimaki biasa, dicaci pun biasa saja.
gitu. Iya, gitu ya. Insya Allah jika kita bisa memiliki 3 hal itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Itu sekalian. Berapa jam lagi ya? Masih sabar? Sabar ya? Yang mau pisah dulu ya. Dengan senang hati, dengan bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah kita siapkan fisik kita siapkan mental kita, juga sudah kita siapkan bekal Ramadan. Di antaranya harus bekal ilmu, harus bekal tasawuf untuk buka dan sahur. Ya Bu, bukan kalau sampai berlebihan, sahur nggak harus berlebihan. Bu, semuanya kita adakan dengan seadanya. Bu, ya, bukan nggak harus ada kolor, ada puncak asinan, ada balak-balak, ada lontong, ada tahu. Ya Bu, mau dimakan semua? Ya Bu, iya. Berarti apa? Secukupnya saja. Kita siapkan secukupnya, yang bila kita makan tidak terjadi kekenyangan. Kalau kekenyangan bahaya, karena sudah kekenyangan mau tambah terasa berat, ngantuk, gitu ya. Iya, ya. Rasul menyampaikan dalam hadis dalam menerangkan bulan Ramadan itu banyak sekali. Ada 40 hadis. Cuman saya hanya ambil beberapa hadis saja. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Li anna al-hasanata fihi mujtama'atun. Wa ta'atu maqbulatun, wa da'awatu mustajabatun, wa dhunubu maghfuratun, wal jannatu misra'atun." Kata Nabi begini, kalau saja umatku tahu keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka seluruh umatku akan menginginkan bahwa bulan-bulan yang 11 bulan itu menjadi bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan itu seluruh kebaikan-kebaikan di dalamnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat-taat orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'atu maqbulatun, ibadah-ibadahnya Allah terima semuanya. Ya, wa da'awatu mustajabatun, doa-doa diijabah. Wa dhunubu maghfuratun, dosa-dosa diampuni. Kalau tadi di awal saya sampaikan, barang siapa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa berpuasa semata-mata karena iman dan berharap ridhonya Allah, maka ghufira ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni, ya, ghufira itu artinya diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahnya melaksanakan ibadah puasa. Wal jannatu musnaqatun lahum, dan surga selalu merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ibu siap puasa? Insyaallah. Siap insyaallah. Ya Bu ya, siap insyaallah puasa. Insyaallah siap tarawih. Insyaallah
Quran. Ya. Jadi insya Allah semua akan dikerjakan semata-mata adalah berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabul niat kita, Allah kabul cita-cita kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Rasul juga menyampaikan, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarakun, bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Faradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa di bulan tersebut. Fihi tuftah abwabul jinan, di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan di bulan tersebut setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, di dalam bulan Ramadan ini nggak tahu di awal apa di akhir apa di tengah, ada satu malam di mana orang yang beribadah di malam tersebut adalah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Maka kita jangan lengah dari mulai awal Ramadan, ya, kita papai sampai Ramadan selesai. Semoga kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, yang namanya malam kemuliaan. Ya, mudah-mudahan semuanya mendapatkannya. Amin. Ya, ibu sekalian, puasa disebut Allah dalam hadis qudsinya asyam junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Ya, puasa bisa membentengi kita supaya kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Puasa membentengi kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa adalah ibadah yang langsung kepada Allah, dan Allah yang langsung akan memberikan balasannya. Maka jika soma yasumu ahadukum, maka barang siapa di antara kalian sedang puasa, janganlah yarfus, jangan rafas, jangan ngomong-ngomong yang jorok-jorok yang bisa timbulkan birahi. Jangan nonton TV, nonton HP yang membangkitkan birahi. Ya, karena di antara batalnya puasa adalah keluar mani dengan sengaja. Kalau keluarnya tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, kalau itu tonton yang tidak baik-baik sampai kemudian basah, ya Bu, karena yang keluar mani itu laki-laki. Kalau perempuan gimana? Ada seorang perempuan pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau perempuan itu mimpi, apakah wajib mandi? Karena kalau perempuan tidak mengeluarkan sperma, yang mengeluarkan sperma, yang mimpi sampai keluar sperma itu laki-laki, maka dia wajib mandi. Kalau perempuan gimana ya Rasul kalau mimpi? Kata Rasul, jika kemaluannya itu sampai basah. Karena orang kalau merangsang itu basah, maka itu wajib juga mandi. Di Ramadan siang, kalau laki-laki bermimpi bersetubuh sampai keluar mani, laki-laki wajib
puasa. Tapi kalau keluar maninya disebabkan onani atau mungkin karena menonton film yang mengakibatkan keluarnya sperma atau mungkin onani yang lain, maka itu bisa membatalkan puasa. Bedanya, kalau keluar maninya disebabkan mimpi dan tidak onani, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau keluar maninya sebab onani, maka itu bisa membatalkan puasa. Apalagi larangan dari Allah. Karena apa? Dalam hal puasa ini ada yang membatalkan puasa, ada yang merusak puasa. Ya. Kalau yang membatalkan puasa, ya makan, minum, tadi keluar mani, atau masuknya air ke lubang-lubang, ya, telinga, hidung, mulut, yang itu mungkin bisa masuk ke tenggorokan, maka itu bisa membatalkan puasa. Tapi hal yang merusak puasa kita diantaranya adalah berbicara rofas, ya. Wala yasrab, juga jangan marah-marah, karena itu bisa merusak pahala puasa. Juga apalagi yang bisa merusak pahala puasa, maulazur, berkata bohong, dusta, fasik, berkata-kata yang tidak baik, ghibah, maka itu bisa merusak pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya dirusak oleh perbuatan-perbuatan yang seperti itu, ya, marah-marah, terus rofas, ya, berkata-kata yang tidak baik, ghibah, namimah, maka itu bisa merusak pahala puasa. Yang membatalkan puasa akan itu jelas, ya, muntah dengan sengaja, haid, nifas, ya, hilang akal, tiba-tiba gila, maka itu bisa membatalkan puasa. Murtad membatalkan puasa. Bersetubuh di siang hari membatalkan puasa. Keluar mani dengan sengaja atau onani, maka itu bisa membatalkan ibadah puasa. Itu yang dia. Ada rukun puasa cuma dua. Satu, niat di malam hari. Dua, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, ini yang perlu kita ingat untuk ilmu kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Sunnah-sunnahnya puasa apa saja? Yaitu satu, menyegerakan berbuka. Kemudian niat membaca doa ketika berbuka. Mengakhirkan sahur, ya, itu termasuk apa Bu? Makan sahur, mengakhirkan sahur, maka itu termasuk sunnahnya orang-orang puasa. Ya. Kemudian yang terakhir, berbuka dengan kurma, karena Nabi orang Mekah makannya kurma. Hai orang Indonesia, kalau tidak punya kurma bisa dapat pahala sunnah, dengan air putih pun itu sudah mendapat pahala sunnah. Ya, jadi yang nggak punya duit nggak usah harus mengada-ada kurma, tapi yang punya silahkan, ya, ittiba kepada Rasul untuk berbuka dengan makan kurma dan air putih. Ya, ini saja yang saya sampaikan. Ya, mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Sekarang kita sama-sama menyambut datangnya bulan Ramadan dengan qasidah Syahrul Ramadan.
Dari hati saya ke dalam, mohon
sampai-sampai insya Allah akan menjadi ibadah yang makbul dan diterima Allah. Makasih ya Bu. Sama-sama kita berdoa. Alhamdulillah minasyaitonir